Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pada sehat semua kan? Sehat. Ada yang gak masuk ke hari ini? Ada, Bu. Siapa? Diki. Oke, ada suratnya nggak? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Oke, nanti kalau semisal Diki udah masuk, bilangin ya jangan lupa dikasih suratnya ke ibu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, mungkin kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mungkin langsung saja yang bertugas hari ini siapa? Saya Yuli. Oke, kepada Yuli langsung saja maju ke depan dan teman-teman yang lain boleh nih langsung bangun. Silakan duduk kembali dan terima kasih Yuli. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, mungkin masih ada yang ingat nggak nih minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Oke, silakan Jara. Minggu lalu tuh kita belajar gelombang mekanik ya, terus membahas tentang konsep gelombang. Oke, terima kasih Jara, bener banget. Tepuk tangan dulu dong buat Jara. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat menarik, yaitu mengenai gelombang bunyi. Oke, di sini pada materi gelombang bunyi tentunya ada kompetensi dasar yang tentunya kalian mesti miliki. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar dari gelombang bunyi, kemudian menghitung besaran fisika terkait gelombang bunyi, mengaplikasikan prinsip gelombang bunyi dalam fenomena kehidupan nyata, dan menganalisis hubungan antara variabel gelombang bunyi. Kemudian apa sih Bu gelombang bunyi ini, tujuannya seperti apa? Nah, pada materi ini memiliki beberapa tujuan ya anak-anak. Yang pertama yaitu menghitung cepat rambat gelombang bunyi, kemudian yang kedua menghitung intensitas dan taraf dari intensitas suatu bunyi, kemudian yang ketiga memahami sifat bunyi berupa resonansi bunyi, kemudian yang keempat memahami bagaimana terjadinya efek Doppler dan menghitungnya terhadap frekuensi bunyi. Kemudian kita juga akan memahami sifat bunyi berupa interferensi bunyi dan pelayangan bunyi, kemudian memahami cara kerja nada pada dawai dan menghitung tingkatan nada berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Kemudian kita juga bisa memahami cara kerja nada pada pipa organa dan menghitung tingkatan nada berdasarkan frekuensi panjang gelombangnya. Dan yang terakhir, menghitung dan memahami hubungan amplitudo dan frekuensi dengan energi bunyi. Oke, itu adalah kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang perlu kita dapatkan gitu pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran berikutnya, di sini Ibu akan melakukan pembelajaran secara berkelompok. Sebelumnya sudah dibentuk kan ya kelompoknya? Oke, karena sudah, mungkin langsung saja kita akan belajar berkelompok pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok pada hari ini, kita akan memahami dan menyimak dulu nih video yang akan Ibu tampilkan. Mohon disimak ya. Setelah kalian tadi menonton video yang ada pada layar, kira-kira ada nggak nih permasalahan yang ada pada video itu? Ada. Oke, ada ya. Kira-kira siapa nih yang mau mengungkapkan? Saya, Bu. Oke, silakan Anifa. Jadi di episode Magic School Bus tentang rumah berhantu, murid-murid mendengar suara aneh yang mereka kira hantu. Kemudian Miss Rizal ngajarin kalau suara itu berasal dari getaran organ pipa besar yang merambat lewat udara. Setelah paham, rasa takut mereka berubah jadi rasa penasaran. Oke, terima kasih Anifa. Boleh tepuk tangan dulu nih. Oke, selain Anifa ada lagi nggak nih yang mau mengungkapkan? Saya, Bu. Oke, silakan Yuli. Jadi di video tadi ada murid-murid yang mendengar suara aneh yang mereka kira berasal dari hantu. Nah, setelah Miss Frizzle menjelaskan, mereka tahu kalau suara itu berasal dari getaran organ pipa besar yang merambat lewat udara.
Nah, dan suara rendah yang bergema di rumah itu bikin mereka takut. Nah, setelah tahu penyebabnya, mereka jadi nggak takut lagi, Bu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Yuli atas jawabannya. Boleh tepuk tangan lagi ya teman-teman. Oke, satu lagi. Siapa yang mau mengungkapkan kejadian yang ada di video tadi? Mungkin saya, Bu. Oke, silakan. Ya. Tadi kan kita udah nonton ya bareng-bareng videonya, terus mereka juga dengar suara menyeramkan di rumah tua itu, dan mereka tuh takut ya karena mungkin mereka tuh nggak tahu sumber suara itu dari mana. Nah, terus Miss Frizzly itu kan jelasin kalau suara itu datang dari organ pipa besar yang menghasilkan suara rendah. Nah, setelah paham mereka jadi nggak takut lagi dan karena ngerti cara kerja suaranya tersebut gitu. Oke, terima kasih Jara. Boleh tepuk tangan lagi? Oke, jawaban dari ketiganya itu benar ya. Tapi sebelum itu, kalian kan pasti nggak tahu nih apa penyebabnya. Kalian hanya tahu permasalahannya. Nah, oleh karena itu, di sini Ibu ingin kalian membentuk sebuah kelompok untuk mencari tahu kira-kira apa penyebabnya dari permasalahan itu. Oke, mungkin langsung saja duduk per kelompok. Karena kalian sudah duduk berkelompok, Ibu akan bagikan ya LKPD-nya untuk kalian isi. Sama-sama. Mari Bu, sama-sama. Oke, udah kebagian semua belum LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, jadi setelah kalian menonton video tadi, kita ini akan melakukan sebuah praktikum dari gelombang bunyi karena sesuai pada materi kita hari ini yaitu gelombang bunyi. Oke, sekarang kita akan mencari tahu gitu ya bagaimana praktikum yang baik dan menggunakan alat-alat sederhana tentunya dan mencari permasalahan dan mencari penyebab dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian ungkapkan tadi. Karena semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya, mungkin langsung saja dibuka LKPD-nya dan ikuti tata caranya yang ada di LKPD-nya itu. Oke, karena kalian sudah melakukan percobaannya dengan baik, mungkin di sini Ibu mau lihat nih hasil dari praktikum yang kalian dapatkan. Kayaknya dimulai dari kelompok Maisan, silakan. Jadi dari hasil percobaan kita itu di kelas ini tuh dia isi airnya tuh paling banyak, dan dia volume udara yang tersisa dalam gelas itu sangat kecil sehingga menghasilkan bunyi yang lebih rendah atau lebih dalam. Terus ini ada gelas yang diisi setengahnya itu dia volume udaranya lebih banyak dan menghasilkan frekuensi bunyi yang lebih tinggi atau lebih nyaring dibandingkan dengan gelas yang penuh. Terus yang terakhir ini diisi ya, 1/4, ini volume udaranya lebih besar lagi dan ternyata menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang diisi setengah. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Maisan. Oke, kayaknya Ibu mau nunjuk satu kelompok lagi nih. Kayaknya kelompok yang di ujung sana tuh, mungkin boleh disampaikan. Dari percobaan kelompok kami, ketika gelas terisi penuh, jumlah udara yang tersisa itu sangat sedikit, menyebabkan bunyi yang dihasilkan lebih rendah atau dalam. Nah, pada gelas yang diisi setengah penuh, lebih banyak udara yang dapat bergetar, sehingga menghasilkan frekuensi bunyi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelas yang penuh. Sementara itu, gelas yang diisi 1/4 penuh memiliki volume udara yang lebih besar, sehingga menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelas setengah penuh, Bu. Oke, benar sekali jawabannya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Kita sudah mendengar hasil diskusi dari tiap kelompok. Mungkin sebelum kita tutup kelas hari ini, Ibu ingin mendengar salah satu pernyataan mengenai kesimpulan dari diskusi hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silakan Yuli. Ya, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah
frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh gelas itu bergantung pada volume udara yang terdapat di dalamnya. Jadi semakin sedikit volume air di dalam gelas, maka semakin banyak ruang udara yang tersisa, yang memungkinkan getaran udara pun lebih cepat dan menghasilkan frekuensi bunyi yang lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, semakin penuh gelas dalam air, semakin terbatas ruang udaranya, sehingga getaran udara lebih lambat dan menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang lebih rendah. Oke, jawabannya cukup kompleks ya. Boleh ditepuk tangan dulu untuk tim yang luar biasa ini. Kita sudah mendengar hasil diskusi, kemudian kesimpulan. Kira-kira sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan gitu pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Ya Bu, Silakan, Jara. hari ini kita belajar tentang karakteristik gelombang bunyi, terus cepat lambat bunyi, pada medium, habis itu gejala gelombang bunyi dan aplikasinya gelombang bunyi. Oke, terima kasih Jara. Jadi itu adalah yang kita pelajari pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Jara. Oke, karena kita sudah berada di akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada sedikit oleh-oleh dari Ibu untuk kalian tetap belajar di rumah, yaitu tugasnya ada di buku paket halaman 18 dan minggu depan akan kita bahas bersama ya. Ya, hari ini dicukupkan dulu. Terima kasih banyak anak-anakku tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.